Halo semua, saya Christine Devina, NIM 182314003. Di video ini saya akan membahas 3 materi tentang perekonomian Indonesia. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada stabilitas ekonomi, dan yang ketiga ada ketenagakerjaan. Kita langsung ke penjelasannya yuk. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai topik pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan data PDB atau Produk Domestik Bruto. Produk Domestik Bruto perekonomian mengukur nilai tambah total, pendapatan total, dan pengeluaran total dalam perekonomian. Indikator atau ukuran pertumbuhan ekonomi yang pertama dapat diukur dengan persentase pertumbuhan total PDB atau GDP, kedua persentase pertumbuhan total PDB atau GDP sisi produksi atau lapangan usaha, ketiga persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi pengeluaran, keempat nilai pendapatan per kapita atau PDB per kapita, dan yang terakhir kelima proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan keempat tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2018 yang mencapai angka 5,17%. Perekonomian Indonesia tahun 2019 diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau 4.179,9 US dollar. Berikut grafik PDB menurut lapangan usaha. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%, diikuti jasa perusahaan sebesar 10,25% dan informasi dan komunikasi sebesar 9,41%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, pada grafik 2, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,80%, diikuti perdagangan besar eceran, reparasi mobil sepeda motor sebesar 0,61%, konstruksi sebesar 0,58%, dan informasi dan komunikasi sebesar 0,49%. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia di lapangan usaha lainnya sebesar 2,54%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen, yaitu PKRT, PKLNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah PKP, dan pembentukan modal tetap bruto PMTB. Sementara komponen lainnya yaitu ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa mengalami kontraksi. Pada grafik 5, komponen PKLNPRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 10,62%, diikuti komponen PKRT sebesar 5,04% dan komponen PMTB sebesar 4,45%. Pada grafik 6, berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen PKRT sebesar 2,07%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 1,47%, sementara sumber perekonomian Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,82%. PDB menurut proporsi kontribusi per daerah tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 59%, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, Pulau Kalimantan 8,05%, Pulau Sulawesi 6,33%, dan sisanya 5,30% di pulau-pulau lainnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan 4 tahun 2020 turun sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3.911,7 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 2,07%.
Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,22%, jasa perusahaan sebesar 5,44%, jasa lainnya sebesar 4,10%, dan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,72%. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diantaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,60%, informasi dan komunikasi sebesar 10,58%, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 4,94%, real estate sebesar 2,32%, dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,75%. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 19,88%, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,70%, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, sepeda motor sebesar 12,93%, dan konstruksi sebesar 10,71%, serta pertambangan dan penggalian sebesar 6,44%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,66%. PDB menurut pengeluaran. Ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen PDB pengeluaran, kecuali komponen PKP yang tumbuh sebesar 1,94%. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,70%. Diikuti komponen pembentukan modal tetap bruto, pengeluaran konsumen lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang masing-masing sebesar 4,95%, 4,29%, dan 2,63%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71%. Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen PKRT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sebesar 57,66%. Diikuti komponen PMTB sebesar 31,73%, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 17,17%, komponen PKP sebesar 9,25%, komponen PKLNPRT sebesar 1,30%, dan komponen perubahan inventory sebesar 0,63%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 16,02%. PDB menurut proporsi kontribusi per daerah tahun 2020. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 2,136%, Pulau Kalimantan sebesar 7,94%, Pulau Sulawesi sebesar 6,66%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35%. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau. Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan seperti Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Sebaliknya, dampak COVID-19 tidak relatif terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan meliputi Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku dan Papua. Berikut data perbandingan perekonomian Indonesia tahun 2019 dan 2020. Industri pengolahan mengalami minus sebesar 2,93%, perdagangan juga mengalami minus sebesar 3,72%, namun pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 1,75%. Selanjutnya, sektor akomodasi dan makan minum mengalami penurunan sebesar 10,22%, dan juga administrasi pemerintahan mengalami minus sebesar 0,03%. Namun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan sebesar 11,60%. Selanjutnya, perbandingan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan 2020 menurut pengeluaran. Pengeluaran konsumsi pemerintah. Perlambatan ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan belanja pegawai pada tahun 2020 tumbuh 1,18% lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Yang kedua, pengeluaran konsumsi rumah tangga terkontraksi minus 2,63%. Dan yang terakhir, investasi atau PMTB, komponen investasi ini terkontraksi minus 4,95%.
Selanjutnya, prospek di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dibayangi dengan adanya virus COVID-19, namun masih ada harapan untuk membangkitkan pertumbuhan karena adanya vaksin COVID-19. Beberapa lembaga keuangan dunia dan domestik memperkirakan proyeksi di Indonesia dalam zona positif, di mana mulai mengalami rebound pada semester kedua 2021. IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8% pada 2021 dan 6% pada 2022. Bank Dunia memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,4% di 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini pertumbuhan ekonomi tahun ini mulai menuju angka positif. Salah satu faktornya adalah proses vaksinasi yang mulai berjalan. Pada tahun 2021 ini, pemerintah sudah menganggarkan 403,9 triliun untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Dari total dana ini, sebesar 25,4 triliun diantaranya akan dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 110,2 triliun. Pemerintah pun masih akan memberi insentif usaha sebesar 20,6 triliun dan dukungan UMKM serta pembiayaan koperasi senilai 63,84 triliun. Di materi yang kedua ini, saya akan membahas mengenai stabilitas ekonomi. Apa sih stabilitas ekonomi itu? Stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Berikut data 2019 stabilitas ekonomi. Pada kuartal pertama tahun 2019, pertumbuhan PDB real Indonesia tetap stabil di tingkat 5,1%. Pertumbuhan investasi mulai menurun dari tingkat tertinggi selama beberapa tahun. Sebaliknya, konsumsi masyarakat dan pemerintahan meningkat. Realisasi pendapatan negara mencapai 1.957,2 triliun atau 90,4% dari target APBN tahun 2019. Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai 2.310,2 triliun atau 93,9% dari target APBN tahun 2019 atau tumbuh 4,4% dari realisasinya di tahun 2018. Berdasarkan realisasinya pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran tahun 2019 mencapai sebesar 353 triliun atau 2,2% dari PDB yang sedikit lebih lebar dibandingkan dengan target awal yaitu 1,84 dari PDB. Perekonomian Indonesia di tahun 2019 menghadapi banyak tantangan yang cukup berat baik dari faktor eksternal maupun internal. Dampak dari perlambatan ekonomi global di Indonesia di banyak negara juga berimbas pada laju investasi, kegiatan ekspor dan impor, serta aktivitas dunia usaha di dalam negeri. Untuk menyikapi tantangan tersebut, pemerintah melakukan langkah-langkah nyata dengan menggunakan instrumen fiskal serta kebijakan sektorial yang didukung dengan relaksasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2019 sebesar 5,04%, prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai 5,05%, dengan kontribusi konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang masing-masing 5,02%, 4,7%. Selain itu, pembentukan modal tetap bruto tumbuh moderat sebesar 4,7%. Dalam kondisi yang menantang ini, tingkat inflasi yang dapat dikendalikan pada tingkat 2,72%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung menguat 3,9%. Dengan terjaganya stabilitas ekonomi makronasional serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan pemerintah, pada akhirnya menghasilkan perbaikan pada berbagai sektor indikator kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran pada Agustus 2019 turun menjadi 5,28% dari posisi yang sama tahun 2018 sebesar 5,34%. Sementara itu, tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 turun menjadi 9,41% dari sebelumnya 9,82% pada Maret 2018 dan koefisien Gini membaik dari 0,38 pada Maret 2018 menjadi 0,382 pada Maret 2019. Capaian positif di tahun 2019 tersebut akan menjadi dasar untuk menopang langkah pembangunan di tahun 2020. Berikut data stabilitas di tahun 2020. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, awal 2020 ekonomi Indonesia tumbuh hingga 5,3% atau lebih tinggi daripada realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02%. Namun, seiring berjalannya pandemi virus corona, ekonomi Indonesia diramal ambles minus 2,2% hingga minus 1,7%. Krisis yang bermuara dari isu kesehatan yang dialami oleh
pada seluruh dunia membuat banyak institusi global mengatakan ekonomi dunia berada di zona negatif pada 2020. IMF memperkirakan perekonomian global 2020 terkontraksi sebesar minus 4,9%, Bank Dunia di level minus 5,2%, dan OECD dalam rentang 7,6 sampai dengan minus 6,0%. Meskipun sudah mengalami penurunan dan juga peningkatan dari triwulan 1 hingga triwulan 3, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 menunjukkan keberlanjutan proses perbaikan perekonomian. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 ini sebesar minus 2,19%, membaik dari pertumbuhan triwulan 3 2020 sebesar minus 3,49%. Perbaikan ekonomi domestik triwulan 4 ditopang realisasi stimulus dan kontribusi positif sektor eksternal. Contohnya seperti konsumsi pemerintah tumbuh positif pada 2020 sebesar 1,94%, pertumbuhan konsumsi rumah tangga membaik pada triwulan 4 2020 yakni minus 3,61% dari minus 4,05% pada triwulan sebelumnya. Seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat, pertumbuhan investasi juga membaik pada triwulan 4 2020 dari minus 6,48% pada triwulan sebelumnya menjadi minus 6,15%, sehingga secara keseluruhan tahun mengalami kontraksi sebesar 4,95%. Sementara itu, net ekspor tercatat positif ditopang perbaikan kinerja ekspor sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian di beberapa negara tujuan ekspor di tengah masih terbatasnya kinerja impor. Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar lapangan usaha mengalami perbaikan di triwulan 4 2020 akibat adanya work from home dan school from home. Perbandingan stabilitas ekonomi tahun 2019 dan 2020. Pada kuartal pertama tahun 2019, pertumbuhan PDB real Indonesia tetap stabil di tingkat 5,1%. Meski terjadi gejolak global, ekonomi Indonesia tumbuh pada tingkat yang konsisten dengan pertumbuhan PDB triwulan antara 4,9 hingga 5,3% selama 3,5 tahun terakhir. Ekonomi Indonesia tumbuh kemudian naik menjadi 5,2% pada tahun 2020. Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi masyarakat yang diperkirakan akan terus meningkat karena inflasi tetap rendah dan pasar tenaga kerja yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97% pada triwulan 1 2020, melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,97% atau triwulan 1 2019 sebesar 5,07%. Pada triwulan 2 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar minus 5,32%, sementara pada triwulan 2 2019 tumbuh menjadi 5,05%. Prospek tahun 2021 dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tahun 2021 jangka menengah, prospek ekonomi Indonesia akan dibuat semakin baik dengan berfokus pada perbaikan perekonomian di tahun 2021 ini. Pertumbuhan lebih tinggi lagi, defisit transaksi berjalan menurun, dan inflasi terendah diharapkan bisa terwujud di 2021. Pada 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh mencapai 4,8 hingga 5,8%, didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal pemerintah maupun dari masuknya PMA sebagai respons positif terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Stabilitas makroekonomi terjaga dan inflasi akan terkendali sesuai sasaran, serta nilai tukar rupiah yang akan bergerak stabil dan berpotensi menguat. Stabilitas eksternal terjaga dengan surplus neraca pembayaran didukung defisit transaksi berjalan rendah sekitar 1-2% PDB. Sejalan dengan prospek perbaikan perekonomian karena dampak pandemi, pemerintah juga bersama membangun menuju Indonesia yang berpendapatan tinggi. Selanjutnya, pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan reformasi struktural yang konsisten dan diarahkan pada: pertama, infrastruktur interkoneksi yang kawasan ekonomi seperti industri, pariwisata, dan UMKM dengan jaringan distribusi. Kedua, kemudahan regulasi untuk mendorong investasi dan lapangan kerja. Ketiga, hilirisasi sumber daya alam ke manufaktur yang berdaya saing. Serta empat, kualitas SDM baik kompetensi, keahlian, maupun penguasaan iptek. Di materi yang terakhir ini, saya akan membahas mengenai ketenaga kerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Berikut indikator ketenaga kerjaan. Yang pertama, angkatan kerja, bekerja, dan menganggur. Kedua, penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama. Ketiga, TPT menurut jenis kelamin. Keempat, TPT menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kelima, TPT menurut kelompok umur. Dan keenam, persentase penduduk bekerja menurut jam kerja. Data ketenagakerjaan 2019. Pada Agustus 2019, TPT turun menjadi 5,28 dibandingkan tahun lalu dengan tingkat TPT berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tingkat TPT berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan tingkat pendidikan SMK masih paling tinggi dengan angka 10,42. Berdasarkan penduduk yang bekerja, lebih tinggi penduduk bekerja penuh waktu dibandingkan paruh waktu sebesar 71,12%. Angkatan kerja, bekerja, dan menganggur. Jumlah angkatan kerja 2019 sebanyak 133,56 juta orang, naik 2,55 juta orang dibandingkan Agustus 2018. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2019, sebanyak 126,51 juta orang merupakan penduduk bekerja dan 7,05 juta menganggur, yang berarti meningkat 2,50 juta orang bekerja dan 50.000 menganggur dibandingkan tahun lalu. Pada Agustus 2019, TPT laki-laki sebesar 5,31%, lebih tinggi dari TPT perempuan yang sebesar 5,23%. Dibandingkan setahun yang lalu, penurunan TPT laki-laki 0,09% poin lebih tinggi dibandingkan penurunan TPT perempuan 0,03% poin. Tren tingkat pengangguran terbuka TPT menurut tingkat pendidikan. Dari Agustus 2015 hingga Agustus 2019, TPT pada seluruh jenjang pendidikan mengalami penurunan sebesar 0,3 sampai 2,4% poin. Pada Agustus 2019, TPT untuk sekolah menengah kejuruan SMK masih paling tinggi di antara tingkat pendidikan lainnya 10,42%, sedangkan TPT terendah adalah pada jenjang pendidikan SD 2,41%. Tren tingkat pengangguran terbuka TPT menurut kelompok umur 2019. Dilihat dari Agustus 2015 hingga Agustus 2019, TPT pada semua kelompok umur mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,01 sampai 4% poin. Semakin tinggi umur seseorang, maka TPT akan cenderung menurun. Pada Agustus 2019, TPT penduduk umur muda 15 sampai 24 tertinggi dibandingkan kelompok umur lain, yaitu sebesar 18,62%. Sedangkan TPT penduduk lansia paling kecil di antara semua kelompok umur, yaitu 0,66%. Presentase penduduk bekerja menurut jam kerja tahun 2019. Dilihat dari proporsi penduduk bekerja menurut jam kerja, presentase tertinggi pada Agustus 2019 adalah pekerja penuh sebesar 71,12%. Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu 22,45% dan pekerja setengah menganggur 6,43%. Dalam setahun terakhir, presentase pekerja setengah menganggur turun sebesar 0,19% poin, sedangkan presentase pekerja paruh waktu meningkat sebesar 0,38% poin. Tingkat pengangguran terbuka TPT menurut jenis kelamin meningkat dari 5,23% menjadi 7,07%. TPT laki-laki dan TPT perkotaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID sebesar 14,28%. Dampak COVID terhadap penduduk usia kerja 2020 mencapai 29,12 juta orang. Angkatan kerja, bekerja, dan menganggur. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019. Sebagian besar penduduk usia kerja, yaitu 67,77% atau 138,22 juta orang, merupakan angkatan kerja yang terdiri dari 128,45 juta penduduk bekerja dan 9,77 juta orang pengangguran. Penduduk kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2020. Pada Agustus 2020, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 38,89%. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, yaitu diploma atau universitas, hanya sebesar 12,33%. Presentase penduduk bekerja menurut jam kerja 2020. Di Indonesia, sebagian besar tenaga kerja bekerja sebagai pekerja penuh, yaitu sebesar 63,85% pada Agustus 2020. Sementara 36,15% merupakan pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh dikelompokkan menjadi dua, yaitu setengah menganggur dan pekerja paruh waktu, masing-masing sebesar 10,19% dan 25,96%. Pekerja tidak penuh mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 7,1%
persen poin pada Agustus 2020 dibandingkan dengan Agustus 2019. Tren tingkat pengangguran terbuka TPT menurut Pendidikan Tertinggi 2020. Pada Agustus 2020, TPT masing-masing kategori pendidikan mengalami peningkatan seiring dengan naiknya TPT nasional. TPT dari tamatan sekolah menengah kejuruan atau SMK masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,55%. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka yang berpendidikan sekolah dasar ke bawah, yaitu sebesar 3,61%. TPT menurut kelompok umur pada Agustus 2020. TPT penduduk kelompok umur muda merupakan TPT tertinggi, yaitu mencapai 20,46%, sementara TPT menurut kelompok umur tua merupakan yang paling rendah sebesar 1,70%. Dibandingkan Agustus 2019, terjadi peningkatan TPT pada semua kelompok umur, yaitu 1,77% poin untuk kelompok umur muda, 2,03% poin untuk kelompok umur 25-59 tahun, dan 1,2% poin untuk kelompok umur 60 tahun ke atas. Pandemi COVID-19 dan ketenagakerjaan di Indonesia. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi 4, yaitu penganggur, bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari sampai Agustus 2020, penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja, dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja. Dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Dapat dilihat yang terdampak sebanyak 29,12 juta orang, terdiri dari 2,56 juta orang penganggur karena COVID-19, 0,76 juta orang bukan angkatan kerja karena COVID-19, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena COVID-19, dan 24,03 juta orang berpenduduk bekerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena COVID-19. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki terdampak COVID-19 17,75 juta orang, lebih besar daripada perempuan 11,37 juta orang. Sementara itu, jika dilihat dari daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di perkotaan sangat terdampak COVID-19 sebanyak 20,56 juta orang, sedangkan di pedesaan sebanyak 8,56 juta orang. Dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja menurut kelompok umur. Apabila dilihat berdasarkan distribusi kelompok umur dewasa merupakan kelompok umur yang paling banyak terdampak COVID-19 pada semua komponen. Sementara pada kelompok umur muda yang terdampak paling besar pada komponen pengangguran karena COVID-19. Pada kelompok umur tua yang terdampak paling besar pada komponen bukan angkatan kerja karena COVID-19. Perbandingan data 2019 dan 2020. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin tahun 2019 menurun menjadi 5,8 dari tahun sebelumnya 2018 sebesar 5,34. Berdasarkan data TPT, perempuan lebih rendah dari TPT laki-laki. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah TPT menurut jenis kelamin meningkat menjadi 7,07%. TPT laki-laki dan TPT perkotaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, presentasi penduduk usia kerja yang terdampak sebesar 14,28. Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Agustus 2019, jumlah tertinggi ditempatkan oleh SMK sebanyak 10,42% dan terendah pada SD sebanyak 2,41%. Sedangkan TPT pada tahun 2020 mengalami peningkatan seiring naiknya dengan TPT nasional. TPT dari tamatan SMK masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan jejak pendidikan yang lainnya sebesar 13,55%, sementara yang paling rendah merupakan SD, yaitu sebesar 3,61%. Prospek di tahun 2021. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan dapat menyerap 95.315 tenaga kerja dari 34 provinsi melalui program perluasan kesempatan kerja usaha mikro, kecil, menengah UMKM pada 2021. Dilakukan dengan 4 program yakni Wirausaha Baru, Job Fair Tematik, Program Padat Karya, dan Tenaga Penampil. Di luar itu, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Kementerian Koordinator Perekonomian, diperkirakan ada 5,6 juta lapangan kerja yang bakal tercipta dari proyek strategis nasional PSN pada 2021. Dapat dilihat datanya di bawah, ada dalam sektor pembangunan infrastruktur, daerah terluar, terdepan, dan terpencil, 10 destinasi prioritas pariwisata, proyek jalan tol, 6 motor ekonomi nasional, proyek listrik 35.000 MW, kawasan industri prioritas, dan kawasan ekonomi khusus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa jaga kesehatan.